Oke semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview produk step down. Ini ada requestan dari teman-teman juga. Itu Mini 560 ya. Ini saya belum pernah lihat, belum pernah pakai, belum pernah pegang. Jadi ini baru saya beli juga di toko online. Itu harganya mungkin berapa ya? 20 ribuan mungkin ya. Itu step down 5 ampere kalau nggak salah. Kalau saya lihat di ukurannya itu lumayan kecil yang saya lihat waktu beli. Ini saya beli 5 volt. Jadi ini outputnya fix ya. Ini saya belinya, saya lupa 5 atau 12 volt itu. Ya ini tapi tulisannya 5 volt. Dia 5 ampere. Saya agak penasaran apakah dia bisa 5 ampere, karena kalau dari ukurannya lumayan kecil. Ini IC-nya kayaknya di scrap, apa di markingnya di laser dihilangin ini kelihatannya ya. Ini kalau kelihatan nanti di mikroskop aja biar jelas. Jadi ini modulnya DC-DC step down Mini 560. Input di sini plus minus ground. Ini outputnya di sebelah sini. Kalau yang varian saya beli tadi tulisannya fix 5 volt. Ya, jadi input di sini, output di sini. Ini kapasitor, induktor, ini IC-nya. Ini ada LED. Kemudian ini ada resistor, kapasitor buat pelengkap lah. Ini kalau nggak salah saya singkat sekilas saya baca itu speknya 5 ampere. 20 volt maksimal kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat datasheetnya juga ya. Ini kalau tampilannya seperti ini, ukurannya itu sekitar apa ya, 29 kali 18 mili mungkin 23 cm. Oke, habis ini dilihat di mikroskop. Ini IC-nya di scrap, apa markingnya di laser jadi hilang. Ini kayaknya masih agak-agak kelihatan ini di sini. Kalau bisa kelihatan, cari sudut yang pas dulu. Kayaknya agak susah ya, nanti coba saya cari ada referensinya apa enggak ya. Ya. Jadi ini kalau dilihat, ini input kan sebelah sini. Ini ada kapasitor input, masuk ke sini. Wah, masuk sini inputannya. Ini ada enable. Oh, jadi bisa hidup matiin lewat sini sepertinya. Ya, habis ini akan kita lihat datasheetnya. Ini ada resistor, kapasitor. Kemudian ada resistor juga. Ini kapasitor, ini mungkin compensation network di sini untuk yang bagian ini. Ini output kapasitor ada 4. Ini induktornya 4,7 microhenry. Kemudian ini nggak ada dioda atau rangkaian switching, kayaknya ada MOSFET di dalam. Berarti ini synchronous buck converter. Ini ada LED. Karena ini fix, ini salah satu resistor ini ada yang berfungsi sebagai resistor feedback untuk ngatur tegangannya. Jadi kalau kelihatan ini sepertinya ini teman-teman kalau bisa lihat, ini kan outputnya. Ini ada trace ke sini, ini resistor LED. Oh, ini cuma buat nyalain LED. Kemudian ini ada juga outputnya masuk ke sini. Terus ini kayaknya nyambung masuk ke sini. Ya, ini kayaknya resistor ini salah satunya. Iya, 2 resistor ini biasanya kombinasi. Itu untuk men-set tegangan output. Jadi ini yang punya saya sekarang 5 volt, outputnya fix. Kalau mau misal saya ubah-ubah, nanti tinggal ganti salah satu resistor ini aja. Seperti itu. Ya, ini di belakangnya nggak ada. Ini ground semua untuk disipasi panas. Cuma sayangnya IC-nya di scrap, dihilangin part numbernya. Ya. Oke, habis ini akan saya coba cari datasheetnya.
akhirnya setelah browsing sebentar, saya ketemu IC ini yang kemungkinan itu dia Mini 560 modul itu pakai IC ini JW dari Joulwatt, JW5068A. Synchronous ya, Synchronous step down 26 volt 8 ampere. Ini 8 ya. Karena kalau yang klaimnya itu 5 ampere, ya masuk akal. Karena yang 8 ampere ini pasti maksimalnya. Ya, ini coba saya baca singkat. Ini saya pertama kali baca datasheetnya. Ya, jadi saya pernah dengar Joulwatt, tapi kayaknya kurang begitu terkenal ya IC-nya. Ya, jadi inputnya 4 sampai 26. Cuma klaimnya saya baca di marketplace itu 20 volt. Jadi mungkin akan tak coba 20 volt aja maksimal. Continuous 8 ampere, peaknya 16, efisiensinya 95%. Gede. Switching di 500 kHz. Kemudian ada power good indikator. Ada LED-nya. Ada input under voltage ya, ada proteksi segala macam. Ini rangkaiannya. Nanti akan kita coba aja. Ini V-in, enable. Ini ada enable tadi. Ini enable-nya on, always on, ini high terus. Jadi kalau mau dimatiin, sepertinya pin enable ini akan disambung ke ground untuk matiin. Coba nanti kita coba. Ada e-limit buat ngelimit arus, tapi kayaknya nggak dipakai di sini. Kemudian ini outputnya ya, ini FB, pin FB feedback kalau mau ngatur output tegangannya. Cuman ini fix. Jadi kalau ngelihat dari sini itu R3 dengan R2, itu kombinasi dua resistor ini yang nanti buat ngeset tegangan outputnya berapa gitu. Sedangkan C2 R4 ini untuk compensation network aja biar agak lebih stabil. Ini apa ini? BP bypass mungkin, PG power good. Ya, bla 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 bla. Absolute maksimum 28 volt. Ya iya, kalau mau lihat lebih detail kalian bisa baca-baca ini, nanti saya sertakan linknya PDF-nya. Ini shutdown current-nya kalau enable-nya off maksimal 1 mikro. Lumayan hemat ini. Kemudian question current-nya enable 5 volt, feedback 1,2 itu 60 mikro. Asumsinya waktu modulnya nyala, idle-nya 60 mikro. Lumayan hemat ini. Ya, ini diagram bloknya segala macam. Ini nggak akan saya jelasin panjang lebar ya. Oke, ini ada ya keterangannya. Oh udah, nggak ada contoh rangkaian. Oh ya udah. Ya, jadi ini datasheetnya. Oke, habis ini akan mau tak coba untuk testing efisiensi. Ya, itu tadi datasheetnya. Kemudian habis ini akan kita coba untuk tes efisiensinya ya. Ini karena modul saya fix 5 volt, jadi inputnya akan tak set 9 volt dan 12 volt, kemudian 15 volt lah, karena maksimal 20 volt katanya. Modulnya sudah tak solder ya, input, output, sama ini tak solder juga ground clip buat probing di osiloskop. Jadi ini osiloskopnya seperti video kemarin. Jadi ini nanti masuk di sini. Karena cara yang probing osiloskop yang benar itu ya seperti ini, nggak pakai ground clip di sini. Biasanya kan di sini ada kabel. Jadi penggunaan ini ground clip ini biar lebih lebih menghilangkan noise lah di osiloskop. Oke, ini udah disolder. Terus ini nanti akan saya coba di tegangan 9 volt, 12 volt dan berapa? 9, 12 dan 15. Sini ada pakai electronic load juga. Ya, ini bisa dilihat output modulnya memang fix 5 volt ya. Jadi nggak adjustable. Terus ini osiloskopnya. Nah, untuk yang pertama ini akan saya mau lihat switchingnya. Jadi bentuk switchingnya si modul ini di sini di input.
Di input pas kita ngukur di titik induktornya. Itu kan ada switchingnya di situ. Ya, ini switchingnya. Ini kalau di zoom, ini frekuensinya ini sebenarnya kecil, beberapa kilohertz saja. Karena kalau posisi ini nggak ada beban tuh biasanya converter switching buck converter itu akan semacam ada pulse skipping mode-nya. Jadi switchingnya nggak selalu on, tapi dia ada jeda untuk menghemat daya biasanya. Cuman ini saya belum lebih detail lagi. Ya, ini kalau di zoom ya, bentuk switchingnya kayak gini ya, seperti buck converter pada umumnya ya. Ini coba akan saya kasih beban 1 ampere misalnya, nanti dia akan berubah. Ini 1 ampere saya kasih beban, teman-teman kelihatan ini kan. Jadi ini ada beban, baru si switch bucknya ini akan bekerja terus gitu. Kalau tadi masih bisa dibilang idle. Nah, ini juga frekuensinya udah pas sesuai datasheet ya ini. Sekitar mana ini? Fokus. Ya, kalau kelihatan ya, ini sekitar 500 kHz di sini. Ya, jadi memang udah sesuai dengan datasheet. Ini misalkan kalau saya kasih beban lagi jadi 2 ampere, nggak ada yang berubah karena dia udah bekerja penuh istilahnya. Oke, ini jadi bentuk sinyalnya seperti ini. Ini balik lagi nggak ada beban. Terus sekarang kita mau lihat ininya, noise ripple-nya berapa. Ini ngeceknya langsung di output kapasitornya ya. Ya. Kita mau lihat noise-nya berapa. Mau lihat noise, jadi harus pengukurannya AC, dan noise itu biasanya kecil. Ini saya turunin. Nah, ini mulai kelihatan ya. Ya, noise-nya, peak to peak-nya itu sekitar 50-an milivolt ya, lumayan kecil. Ini nggak ada beban. Ini sekarang coba akan tak kasih beban 1 ampere. Dia noise-nya akan biasanya sih naik. Semakin besar beban, semakin besar noise-nya. Kasih beban. Oh, ini malah jadi lebih kecil ini. Berarti tandanya bagus ini. Karena waktu nggak ada beban tadi itu kan switchingnya itu kan jarang-jarang gitu. Jadi lebih longgar gitu. Jadi noise-nya juga lebih agak tinggi. Sementara kalau udah full PWM, dia ini udah lumayan optimal. Berarti modulnya bisa dilihat dari nih, tadi sekitar 50 mV peak to peak, sekarang turun jadi sekitar 24. Jadi bisa turun malah, padahal ini dengan ada beban. Sekarang coba saya kasih beban 2 ampere. Oke, nggak ada yang berubah nih. 3 ampere. Ya, ini nggak terlalu berubah, artinya sudah lumayan optimal. 20 mV di 3 ampere 5 volt ya lumayan kecil, bagus. Nih, jadi sekarang modulnya dibebani 5 volt 3 ampere, masih oke. Di input 9 volt ya. Oke, habis itu kita akan coba buat ngetes kurva efisiensinya berapa ya. Ya, ini sudah saya plotting tadi kurva efisiensinya di modul ini.
Saya bikin 3 input 9, 12 dan 15 yang mana outputnya fix 5 volt. Ini saya beban penguji bebannya dari 0,2 ampere sampai 5 ampere. Dari pengetesan tadi si modul ini sampai 5 ampere bisa. Cuma kebetulan saya lagi nggak ada thermal kamera jadi belum bisa ngecek suhunya. Ya seperti biasa kalau kita pakai full spek di 5 ampere saya juga nggak saranin. Ya paling sampai 3 ampere lah. Dari 0 sampai 3 ampere itu masih aman, masih bagus. Dimana efisiensinya itu kalau yang dari hasil pengujian saya, nanti kalian bisa download sendiri linknya di bawah. Itu efisiensinya bagus, bisa dibilang bagus banget lah. Itu sekitar dari beban 0 itu 0,2 ampere udah sekitar 80-an persen efisiensinya bagus. Puncaknya ada di sekitar 95-an persen sesuai datasheet. Kemudian dia bisa deliver sampai full 5 ampere sesuai klaimnya gitu. Jadi kalau dari lihat kurva sini juga kurva efisiensinya ya bagus. Jadi memang beban rendah memang nggak terlalu efisien. Biasanya di tengah-tengah itu puncak efisiensinya gitu. Jadi efisiensi tinggi yang artinya disipasi dayanya akan rendah, yang panasnya juga nggak terlalu besar. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ini tabel efisiensinya bisa kalian download di bawah. Kesimpulan saya dari diagram ini dia bagus, pokoknya efisien. Ya, pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan di akhir video ini. Jadi ini sudah saya melakukan tes pengujian step down mini 560 ini. Yang punya saya kebetulan outputnya fix 5 volt. Saya uji di tegangan 9, 12 dan 15 volt dengan beban 0,2 sampai 5 ampere. Nanti itu Excelnya saya sertakan linknya di bawah. Ya, jadi kalau first impresi saya pertama sama modul ini oke ya. Jadi maksudnya dia IC-nya sebenarnya itu kalau dari datasheetnya kita bisa lihat itu bisa sampai 8 ampere. Tapi dari sini di state sama yang buatnya ini kalau cuma maksimal 5 ya is oke. Dia klaimnya 5, kita tes sampai 5, dia bisa deliver 5, oke. Seperti itu. Dan apa? Saya juga senang sebenarnya dia ada pin enable-nya. Kalau teman-teman bisa lihat ya, ini di modulnya udah ada pin enable. Yang mana kalau dari datasheet itu kan dia kalau mau matiin modul ini kita tinggal ngejumper enable ini ke ground sebenarnya. Nah, ini lampunya akan mati, outputnya mati gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya ini kalau saat kita disable modul ini dia akan lebih hemat daya. Jadi misalnya kalau modul ini kita sambung untuk mensuplai motor atau yang lain dan kalau lagi nggak dipakai ya dimatiin aja modulnya. Ini bisa dikontrol lewat GPIO sebenarnya pin enable-nya ya. Oh ya, ini defaultnya juga lampu ini ada butuh solderan. Jadi kalau mau nyalain ada indikator lampu kita tinggal jumper sini aja. Jadi si yang buat ini kayaknya udah mikirin juga sampai situ ya. Terus untuk noise-nya juga oke. Dia sekitar di 20-an milivolt peak to peak, ripple-nya oke, bagus. Kemudian kalau kekurangannya bagi saya sendiri sih apa ya? Untuk ukuran juga udah lumayan kecil. Kemudian kekurangannya mungkin ada di spesifikasi inputnya, tegangan inputnya yang sekitar cuma 20-an volt ya. Itu lumayan, iya bisa sering dipakai sih. Cuma kalau bisa lebih tinggi lebih bagus. Cuma kalau melihat dari chipnya juga ini kecil, jadi itu biasanya tegangannya memang nggak tinggi-tinggi banget. Terus ini IC-nya di scrap, jadi biar kita nggak tahu mungkin ini IC apa gitu, nggak bisa ditiru mungkin gitu ya. Ya, dari kalau yang tegangannya tadi input cuma sekitar 20-an volt, kalau misalnya kalian butuh yang lebih tinggi mungkin bisa pakai modul yang saya review kemarin itu XL4015 itu sampai 40 volt kalau nggak salah ya. Tapi di luar itu dari sekian modul yang saya coba sebelum ini di video-video saya sebelumnya, kayak saya lebih recommended ini deh karena dia memang lebih efisien sesuai spesifikasi dan yang pasti harganya nggak mahal juga. Saya belinya sekitar 20.000 sih ya. Oke, begitu impresi review saya pertama di modul ini. Terima kasih.